Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik dari Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja, sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabotan hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap berita pun dan populer tersampaikan ke penjuru dunia. Namun, perlu kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Setelah membaca bacaan tersebut, silakan dikerjakan pertanyaan berikut pada buku tugas kalian IPS. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Yang kedua, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Nomor 3, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Yang keempat, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Nomor 5, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Yang keenam, gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Globalisasi membawa manfaat sehingga kita bisa mengenal mainan dari negara lain seperti Rubik. Masih ingatkah kamu dengan mainan Rubik? Mainan gabungan dari kubus-kubus. Jika ada 2 Rubik digabungkan, bisakah kamu menemukan volumenya? Sekarang kamu akan melakukan eksplorasi menemukan volume gabungan. Alat dan bahan yang diperlukan: 2 bangun kubus berukuran sama dan balok dengan ukuran seperti gambar. 1 kantong pasir. Ikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. Masukkan pasir ke dalam bangun 1 hingga penuh. Masukkan pasir ke dalam bangun 2 hingga penuh. Pindahkan pasir dari bangun 1 dan bangun 2 ke dalam bangun 3. Apakah semua pasir dari bangun 1 dan bangun 2 dapat mengisi ruang di bangun 3?
Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke dalam bangun 3? Jelaskan. Jadi di sini kita punya dua bangun kubus yang sisinya masing-masing adalah 6 cm. Keduanya besarnya sama, memiliki sisi 6 cm tersebut. Untuk bangun 1 dan bangun 2 kita isi pasir. Kemudian kita masukkan ke bangun 3 yang berbentuk balok dengan ukuran 12 x 6 x 6. Panjangnya 12 cm, lebarnya 6 cm dan tingginya 6 cm. Apakah semua pasir yang ada di bangun 1 dan 2 itu cukup kita masukkan ke bangun 3? Apakah pada bangun 3 ada sisa ruang yang tidak terisi pasir? Ataukah ada pasir yang tidak masuk ke bangun 3? Silakan diamati dan dihitung. Kemudian jawablah pertanyaan berikut pada buku matematika kalian. Apakah semua pasir dari bangun 1 dan bangun 2 dapat mengisi ruang di bangun 3? Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke dalam bangun 3? Jelaskan. Lakukan sebaliknya. Pindahkan pasir dari bangun 3 ke bangun 1 dan 2. Apakah semua pasir dari bangun 3 dapat mengisi ruang di bangun 1 dan 2? Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke dalam bangun 1 dan 2? Jelaskan. Jika kamu perhatikan dengan seksama, bangun 3 dibuat dengan menggabungkan bangun 1 dan 2. Digabungkan pada sisi FGCB dan bangun 1 dan sisi EHDA pada bangun 2. Berdasarkan kegiatan yang kamu lakukan tadi, bagaimana hubungan antara volume 1, 2, dan 3? Silakan kalian ceritakan pada buku matematika kalian masing-masing. Mari kita buktikan hubungan volume antara bangun 1, bangun 2, dan bangun 3 dengan menghitungnya. Hitunglah volume bangun 1. Mari kita buktikan hubungan volume antara bangun 1 dan 2. Ya. Kita hitung dulu bangun 1. Setelah itu, kita hitung volume bangun 2 dan volume bangun 3. Untuk bangun yang berbentuk kubus, volumenya sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Sedangkan untuk bangun persegi panjang, untuk bangun balok, volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk soal berikutnya, apa hubungan antara volume ketiga bangun tersebut? Silakan kalian tulis apa kesimpulannya dan bagaimana hubungan volume antara ketiga bangun tersebut. Berdasarkan kegiatanmu tadi, dapat disimpulkan bahwa volume bangun gabungan merupakan jumlah dari volume bangun-bangun pembentuknya. Sekarang coba kamu tunjukkan cara menemukan volume bangun ruang gabungan dengan cara yang berbeda. Berpikirlah dengan kreatif ya. Globalisasi memberikan banyak manfaat bagi kita semua, termasuk untuk Mang Somat. Pada cerita pada pembelajaran 2, ternyata hal yang dilakukan oleh Mang Samad juga memberikan manfaat untuk warga sekitar. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Berikut adalah cerita Mang Samad pada pembelajaran 2 yang kemarin. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini siapa yang tak kenal Mang Samad?
pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang keras, kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun, kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajahkan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki, karena desa tempat tinggalnya merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalaman berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko dan ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya, hingga satu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin memajukan usahanya, dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti, membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut, model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal dari majalah, model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khas di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat keterampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis. Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara.
Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Masih ingatkah kamu tentang cerita Mang Samad pada pembelajaran 2? Diskusikan kembali pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Untuk nomor 1, apa dampak yang ada dari usaha Mang Samad bagi warga sekitar? Yang kedua, mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Yang keenam, sikap berbagi. Apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu? Apa sikap yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencanamu seperti tabel berikut, yaitu sikap apa yang akan kamu ambil, kemudian bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kamu berhasil untuk meningkatkan perekonomian. Demikian pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.